Derby Indonesia cepat terjadi, tapi ternyata ada permintaan khusus di balik laga Derby Indonesia yang akan terjadi. Halo sobat bola sekalian, kick off kompetisi BRI Super League semakin dekat. Sekitar 3 minggu lagi, kita bakal menyaksikan kompetisi sepak bola yang tentunya kita semua nantikan. Menariknya, di awal kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 nanti, kita bakal langsung disajikan dengan berbagai macam super big match yang tentunya sangat menarik. Khususnya pertandingan yang paling ditunggu-tunggu sama publik sepak bola nasional, yaitu pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung. Karena secara mengejutkan, ternyata pertandingan tersebut dilaksanakan di pekan kedua, tepatnya di tanggal 12 September 2026. Wow. Artinya, cuma sekitar 1 bulan lagi kita bakal menyaksikan pertandingan paling bergengsi tersebut. Dan ini tentu jadi hal yang sangat menarik karena biasanya pertandingan Persib versus Persija itu ditaruh di tengah atau di akhir. Sedangkan sekarang di awal kompetisi kita langsung bakal menyaksikan pertandingan super big match ini. Maka tentu jadi pertanyaan besar, kenapa pertandingan Persija versus Persib dilaksanakan di awal musim? Apa alasannya? Karena kita mendapatkan kabar bahwa katanya jadwal tersebut merupakan permintaan langsung dari salah satu klub yang bertanding. Apakah benar? Kita bahas di video ini. Karena informasi ini sifatnya penting, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Jadi memang terkait jadwal untuk pertandingan BRI Super League musim 2026-2027 itu udah dibuat dan tersusun dengan sangat rapi. Kita harus kasih applause buat I-League karena tentunya gak mudah buat bikin jadwal pertandingan. Waktunya gak cukup cuma 1 atau 2 bulan, tapi harus berbulan-bulan karena mereka juga harus menyesuaikan dengan jadwal lainnya. Khususnya sama kalender FIFA, terus jadwal klub yang berkompetisi di Asia juga. Belum lagi mereka harus konfirmasi ke klub yang bersangkutan ready atau enggak, konfirmasi ke pihak broadcaster, sampai konfirmasi juga ke pihak keamanan alias Polri. Jadi pastinya gak mudah dan kita harus hargai usaha yang udah I-League lakukan dalam merancang jadwal tersebut. Untuk kick off dari kompetisi BRI Super League bakal dilaksanakan di tanggal 4 September 2026. Pertandingan pertama bakal mempertemukan Arema FC melawan klub promosi yang baru aja lahir, yaitu Isen Mulang FC. Kemudian opening seremoninya bakal dilaksanakan di pertandingan kedua, yaitu di pertandingan antara Bali United versus PSS Sleman. Dan yang menarik, sesuai sama apa yang kita bahas di awal, yaitu pertandingan di pekan kedua. Karena ternyata pertandingan di pekan kedua ini bakal langsung mempertemukan dua klub besar Indonesia, yaitu Persija Jakarta versus Persib Bandung. Wow. Bisa dibilang pertandingan Persija versus Persib ini merupakan pertandingan yang I-League prioritaskan dalam penjadwalannya. Kenapa? Karena tentunya ini merupakan pertandingan yang paling penting di antara pertandingan lainnya. Karena yang pertama, dari segi kualitas pertandingan. Tentu keduanya punya kualitas yang sama-sama baik, sehingga berpotensi bakal menyajikan pertandingan yang menarik. Kemudian yang kedua, dari segi keuntungan komersial, jelas pertandingan ini bakal memberikan keuntungan komersial yang sangat besar. Karena antusiasme penonton untuk melihat pertandingan ini jelas sangat tinggi. Bobotoh dan Jackmania tentu punya kuantitas yang sangat banyak buat nonton pertandingan ini. Ditambah lagi supporter lainnya, selain Bobotoh dan Jackmania juga, pasti tertarik buat menikmati pertandingan ini. Jadi memang dari segi keuntungan komersial, jelas sangat-sangat besar potensi keuntungannya. Kemudian yang ketiga, dari segi keamanan. Kita semua tahu kalau pertandingan ini adalah pertandingan yang sifatnya high risk, alias punya risiko yang sangat tinggi. Maka karena risiko tinggi itulah yang bikin pertandingan ini harus diprioritaskan pelaksanaannya supaya pelaksanaannya bisa lebih aman dan juga maksimal. Nah, biasanya pertandingan Persija versus Persib ini memang jarang dilaksanakan di awal musim. Kenapa? Karena dari segi keseruan persaingan, di awal musim itu kan masih belum sepenuhnya terpetakan. Jadi keseruannya belum benar-benar terasa.
Beda kalau misalnya di pertengahan atau di akhir, itu kan persaingannya udah kelihatan. Jadi persaingannya bakal kerasa makin seru lagi. Contoh kayak di musim kemarin, bisa dibilang dari segi persaingan, musim kemarin itu jadi peak momennya persaingan antara Persija dan juga Persib. Karena ketika mereka bertemu, situasinya mereka sama-sama ada di papan atas dan hasil dari pertandingannya sangat berpengaruh terhadap klasemen mereka. Alhasil keseruannya itu benar-benar ada di level maksimal. Tapi, di balik keseruan yang terjadi, sebenarnya memang ada banyak kendala juga yang malah menghambat keseruannya. Contoh di musim kemarin, Persija malah gak bisa ngelaksanin pertandingan home-nya lawan Persib di Jakarta. Yang waktu itu alasannya adalah karena di Jakarta lagi ada banyak event nasional, agak berisiko untuk pertandingannya dilaksanakan di Jakarta. Begitupun di musim-musim sebelumnya kan Persija gak pernah bisa maksimal menjamu Persib ketika main home. Nah, atas dasar ketidakmaksimalan itulah yang pada akhirnya menjadi dasar penentuan jadwal pertandingan Persija versus Persib untuk musim depan. Dan yang jadi uniknya, dari pembahasan kita sekarang, Direktur Utama I-League yaitu Ferry Paulus sempat memberikan pernyataan yang cukup bikin orang mikir. Karena dia sempat ditanya sama wartawan terkait alasan pertandingan Persija versus Persib ini dilaksanakan di pekan kedua. Katanya ternyata itu adalah permintaan langsung dari pihak Persija yang meminta untuk pertandingan home mereka melawan Persib dilaksanakan di jadwal tersebut. Persija Persib di kandang Persija dulu itu berarti salah satunya request dari Persija atau gimana Pak? Iya, semua ada permintaan-permintaan tadi yang saya bilang secara sistem mengakomodir permintaan-permintaan dari klub. Maksudnya gimana? Apakah ini merupakan upaya untuk I-League membantu Persija? Nah, ini yang harus kita pahami. Tadi kan kita udah jelasin bahwa pertandingan Persija versus Persib dan juga sebaliknya merupakan salah satu pertandingan yang diprioritaskan dalam hal penjadwalannya. Dan dari I-League, ternyata mereka memang membuka peluang untuk klub memberikan permintaan tertentu terkait penjadwalan pertandingan yang nantinya memang akan I-League usahakan untuk bisa dipenuhi berdasarkan skala prioritas. Dan karena pertandingan Persija versus Persib ini merupakan salah satu pertandingan yang diprioritaskan, otomatis ketika ada beberapa permintaan yang sifatnya untuk kelancaran dan kebaikan pertandingan tersebut, pasti berusaha untuk I-League penuhi. Dan tadi kita juga bahas bahwa ketidakmaksimalan yang terjadi di pertandingan Persija versus Persib yang statusnya home untuk Persija di musim sebelumnya, itu jelas jadi evaluasi besar. Alasannya, kalau pelaksanaan pertandingan tersebut di awal tahun 2027, memang risikonya pertandingan tersebut bakal kesulitan lagi buat dapat izin dari pihak keamanan di Jakarta. Lantaran di periode tersebut, ada banyak kegiatan massal yang sifatnya jadi prioritas. Dan karena pertandingan Persija versus Persib ini sifatnya high risk, maka pihak keamanan di sana gak mau ngambil risiko kalau pertandingan ini dilaksanakan berbarengan atau berdekatan dengan event besar lainnya. Makanya sekarang dipilihlah tanggal 12 September 2026 sebagai jadwal pertandingan home Persija versus Persib yang dilaksanakan di GBK dengan harapan pelaksanaan pertandingan tersebut bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal khususnya dari segi perizinan maupun keamanan. Jadi bukan karena ada maksud lain, bukan karena ingin menguntungkan Persija dan merugikan Persib, enggak. Semata-mata hal ini memang dilakukan agar pertandingannya bisa berjalan dengan lebih maksimal. Dan gua rasa kedua pihak juga pasti sepakat untuk pertandingan ini bisa dilaksanakan dengan maksimal di GBK plus dihadiri penonton. Khususnya pihak dari Persib itu sebenarnya pengen banget untuk pertandingan ini bisa dilaksanakan di sana. Kita udah lihat sendiri di musim kemarin pas pertandingan Persija versus Persib yang harus dipindah ke Samarinda, itu faktanya para pemain Persib ngerasa kecewa. Mereka memang lebih pengen main di GBK dengan kehadiran supporter. Karena dengan kondisi tersebut, justru itu dianggap sebagai motivasi lebih untuk para pemain Persib supaya bisa menampilkan permainan yang lebih maksimal. Terus Boboto juga gue lihat mereka punya keinginan yang sama juga. Mereka pengen nonton klub kebanggaannya lawan Persija di GBK dengan kehadiran full penonton. Karena bagi Boboto, situasi tersebut pasti jadi hal yang sangat menarik. Sekaligus hal tersebut juga dianggap jadi sebuah tantangan untuk skuad Persib melewati ujian yang levelnya lebih berat. Apalagi dengan Persib yang dalam 3 musim terakhir, 4 musim kalau dihitung sama Piala Presiden kemarin, mereka gak pernah kalah dari Persija. Kualitas mereka sangat luar biasa dan gak bisa disenggol sedikit pun. Maka dengan nantinya pertandingan bisa dilaksanakan di GBK, tentu itu jadi ujian sesungguhnya
apakah kedikdayaan Persib ini benar-benar kembali teruji atau bagaimana? Itu keinginan dari pihak Persib. Jadi memang semuanya tentu berharap supaya persiapan dari pertandingan antara Persija versus Persib bisa lancar untuk dilaksanakan di GBK dengan kehadiran penonton dan tanpa ada kendala sedikit pun. Kalau informasi sejauh ini, status untuk pertandingan ini bisa dilaksanakan di GBK sangat lampu hijau. Pihak dari GBK udah ngasih izin, pihak dari I-League juga udah ngasih kepastian. Tinggal sekarang kita berharap agar semua proses dan persiapannya selama 1 bulan ke depan bisa lancar. Supaya nantinya pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung benar-benar bisa dilaksanakan di Gelora Bung Karno sesuai jadwal. Jadi itu penjelasan terkait pertandingan Derby Indonesia yang akan dilaksanakan di tanggal 12 September 2026. Sekarang pendapat kalian gimana terkait pelaksanaan pertandingan ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!